Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kedua kita ada, ini sudah bulan Desember loh saudara ya. Tahun ini kita lewati meskipun dengan banyak kesusahan karena COVID. Ada yang kena COVID tapi puji Tuhan semuanya sembuh. Ya, ada juga yang meninggal tapi ya Tuhan bekerja dan kita ada di sini dalam keadaan yang sehat semua. Sekarang saudara-saudara, kita mau belajar dari ini membangun karakter ilahi. Ya, bulan terakhir ini kita akan belajar tentang emosi, tentang iman ya. Minggu pertama ini kita bicara tentang kesehatan emosi. Saudara, bicara soal emosi itu macam-macam suatu emosi. Gembira itu emosi, sedih itu emosi, tawar hati itu emosi, marah itu emosi. Saudara, tertawa itu emosi yang sehat. Sedih itu juga sehat. Ya, kalau sedih pada tempatnya itu baik-baik. Tawar hati itu tidak sehat. Marah itu berbahaya. Saudara, orang yang senang, gembira itu tertawa. Orang yang sedih itu menangis kemungkinannya. Tapi orang marah itu berbahaya, saudara. Orang marah itu bisa tertawa. Tertawa tapi marah. Menangis tapi tertawa. Membentak-bentak tapi tertawa. Tapi bisa juga dengan membentak-bentak. Merusak, membanting piring, membanting. Itu emosi. Saya satu kali ditelepon oleh seorang anggota gereja lain. Karena emosi dia pukul kaca sampai pecah. Kaca itu pukul sampai pecah. Ya tangannya luka semua. Ya, dan bukan cuma sekedar luka. Ini otot-ototnya pada putus. Emosi, otot-ototnya pada putus karena dia pukul kaca. Dibawa ke rumah sakit nggak bisa dibetulkan. Sekarang tangannya gini terus. Kenapa? Marah. Ya, merusak dirinya sendiri. Tangannya gini terus sekarang. Saudara, kalau dikatakan sini kesehatan emosi, orang gembira itu emosinya sehat. Orang sedih itu emosinya sehat juga. Tapi orang marah, itu bisa emosinya sehat, bisa emosinya tidak sehat. Tuhan marah, tapi Tuhan emosinya sehat. Karena apa? Tuhan marah untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak dimarah sama Tuhan, kita jalan ke neraka. Padahal Tuhan mau kita itu masuk surga. Kemarahan Tuhan adalah untuk membawa kita ke surga, bukan untuk menghancurkan. Tapi emosi manusia, kemarahan manusia itu nanti dulu. Kadang-kadang kemarahan kita memang sehat. Pada waktu kita melihat ketidakadilan, orang diinjak-injak haknya, ada kemarahan atau kita diam aja? Saya nggak tahu. Tapi kalau emosi kita sehat, kita marah melihat keadilan diinjak-injak, ya, orang diperlakukan tidak adil, ada rasa kemarahan. Tapi ada kemarahan, emosi yang tidak sehat, marah yang tidak sehat. Orang Indonesia kata, loh kok emosi? Maksudnya itu marah ya toh? Nah, ada kemarahan yang tidak sehat. Kemarahan yang tidak sehat itu rata-rata kita kemarahannya tidak sehat. Kenapa? Kita marah karena iri hati. Kita marah karena tersinggung. Kita marah karena merasa dirugikan. Kita marah karena merasa dirugikan. Ya, kehilangan keuntungan. Keuntungan kita direbut orang. Mangkok nasi kita direbut orang. Kita marah. Saudara-saudara, ini marah tidak sehat. Kenapa marah tidak sehat? Saya pikir maaf jangan tersinggung ya. Karena ini khotbah buat saya sendiri, karena saya juga begitu. Saudara, kalau ada anjing lagi tidur, saudara injak ekornya, marah enggak? Marah. Kalau ada kucing lagi menjaga anaknya, saudara ganggu anaknya, marah enggak kucingnya? Marah. Saudara, kemarahan yang bersumber pada keadaan yang seperti karena saya merasa terganggu, maaf, itu kemarahan yang paling rendah. Tapi kita semua gitu. Ya, kita semua gitu. Tapi teori Darwin itu salah ya. Kita kan bukan turunan monyet ya. Kita bukan turunan monyet. Jadi kemarahan yang sifatnya seperti itu tadi, itu tidak boleh.
Karena apa? Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau dibilang kesehatan emosi, marahlah yang benar. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan 27 ditulis begini. Apabila kamu menjadi marah, Yesus kadung marah gimana? Tapi perhatikan dulu, satu, jangan berbuat dosa. Kain marah dan berbuat dosa, dia bunuh Habel. Itu yang paling parah, ya. Tapi yang kurang parah ya ada banyak sih, ya. Satu, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dua, tiga, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Seringkali kemarahan sebetulnya itu membuka pintu bagi iblis, mengakibatkan kekerasan. Saudara-saudara, lanjut slide berikutnya. Sekarang ini, selama setahun ini, kehidupan berat. Ada banyak orang merasakan kehidupan yang berat. Ada satu supermarket mau tutup, di situ saya tanya masuk, ini kayaknya toko mau tutup. Ada yang bilang enggak, tapi ada pegawainya yang bilang iya. Ini pegawainya gimana? Sudah pada dipindah-pindahin, sebagian di PHK. Lah kalau yang di PHK gimana? Ya, sulit. Selama masa ini kita hidup dalam situasi yang sulit, banyak orang hidup dalam situasi yang sulit. Lalu dalam PPKM tidak boleh keluyuran, tapi sekarang sudah pada keluyuran juga ya. Ketemunya istri lagi, ketemu suami lagi, ketemu anak lagi, bosen. Mana susah, lalu marah-marah. Saya pikir manusia itu aneh. Dulu kepingin hidup sama dia, sekarang sudah hidup sama dia ngamuk-ngamuk, bosan. Manusia itu kan aneh, ya. Aneh. Harusnya sih makin sering ketemu istri, makin sering ketemu suami itu makin akrab, makin mesra. Tapi sekarang, dulu sih nggak cerewet suamiku, sekarang suamiku cerewet, kata istri saya suka bilang saya cerewet. Ya, karena di rumah terus ya kelihatan ada hal-hal yang nggak sesuai ya ngomong, jadi cerewet katanya. Cerewet, istri cerewet, suami cerewet, semua cerewet. Saudara-saudara, ya itulah yang terjadi di dunia ini. Itu mungkin efek tambahan dari efek negatif dari COVID. Saudara, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Karakter Kristus. Saudara, marah, tapi yang sehat. Ya, gimana marah yang sehat? Mari kita belajar sama-sama. Ya, karena saya juga mesti belajar nih. Yang pertama, marah tapi jangan berdosa. Kalau saya marah-marah, banting-banting piring, maki-maki orang, mau berbuat kekerasan, menempeleng istri, nyakari suami, itu marah yang berdosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudara, begini, slide berikutnya. Ada orang, bukan banyak sebetulnya, ada orang yang karena tahu marah itu berdosa, lalu marahnya dipendem. Itu bahaya. Sama dengan menyimpan bara api di dalam dirinya. Satu saat membakar semuanya, atau menyimpan bom. Suatu saat meledak. Meledaknya bisa sakit, tapi bisa juga melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ada orang yang memendam marah. Karena kalau marah berdosa, nanti dibilang orang jahat. Tapi sebaliknya ada juga orang yang mengumbar marahnya. Ya, marah itu kalau nggak dikeluarkan, katanya nggak boleh dipendam, ya dikeluarkan aja. Nah, itu salah juga. Itu berdosa. Orang yang mengumbar marah namanya pemarah. Ya, pemarah itu dosa juga, saudara. Jadi, ya Tuhan bilang bisa saja marah. Apabila kamu marah, berarti bisa saja marah. Tapi jangan berbuat dosa. Bagaimana marah dan tidak berbuat dosa? Saudara, ada dua hal saja yang bisa kita lakukan untuk marah dan tidak berdosa. Slide berikutnya.
Marah itu jangan dipendam. Tapi juga jangan diumbar. Lalu gimana? Dikendalikan. Marah itu jangan dipendam. Itu namanya marah tapi tidak keluar. Jadi penyakit. Anak itu kecil kalau sakit tampek, tapi tampeknya tidak keluar bisa mati dia. Ya, kalau keluar banyak, sebentar kemudian panasnya turun, sembuh. Tapi juga jangan diumbar. Kalau diumbar, nah itu tidak betul merugikan banyak orang. Lalu bagaimana? Dikendalikan. Satu, ya buanglah. Singkirkan kemarahanmu. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Maksudnya marah karena dirinya merasa terganggu, marah itu membawa kepada kejahatan. Kalau saya merasa diri saya terganggu, kalau saudara merasa diri saudara terganggu, tindakannya adalah mengampuni toh. Ajaran Tuhan Yesus kan, kalau kamu udah tempeleng pipinya satu, kasih aja pipi yang lainnya. Maksudnya mengampuni. Maka saudara mungkin bilang, ya siapa yang bisa, yang nggak bisa. Tapi itu Tuhan yang merintahkan. Kita bilang nggak bisa, ya Tuhan, berarti Tuhan kita aneh. Nyuruh anaknya melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau ada orang tua nyuruh anaknya melakukan hal yang tidak bisa dilakukan, itu namanya orang tua aneh. Saya punya cucu umur 5, 7 cewek. Kalau naik mobil minta duduk di depan terus. Lalu kalau engkongnya bilang, ya udah Priscilla maunya duduk di depan terus, Priscilla nyetir. Saya turun, suruh dia duduk di bawah, samping setir. Saya engkong yang normal apa enggak sih? Kan engkong yang aneh. Menyuruh anak ini melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau Tuhan bilang tadi, kalau kamu ditempelin pipi kanan, kasih pipi kirimu. Maksudnya itu mengampuni. Lalu itu ya tidak bisa. Oh Tuhanmu aneh. Saya tidak mau punya Tuhan yang aneh. Sama seperti saya tidak mau punya orang tua yang aneh. Toh? Orang tua aneh, istri aneh, itu menyulitkan dalam kehidupan. Tapi Tuhanku dan Tuhanmu tidak aneh. Kalau Tuhan bilang, itu karena kita bisa. Cuma yang sering itu gak mau. Gak mau. Gak taat. Tapi yang penting, ingat saudara-saudara, kendalikan marah. Buang. Tersinggung, sudahlah. Mangkok nasinya direbut orang, sudahlah. Nanti kan Tuhan tetap peliharakan. Dirugikan, sudahlah. Mengampuni. Ya, jadi buanglah marah itu. Atau yang kedua, bertanyalah pada diri sendiri, layakkah aku marah? Apakah aku dalam marahan ini pada posisi yang benar? Ya kadang sudah kadang marah kan kadang spontan. Ya, tapi sudah itu jangan lama-lama, segera pikir, segera berhenti. Tanya, layakkah aku marah? Pantas enggak aku marah ini? Begini saudara, di rumah saya itu enggak ada taman, enggak ada, tapi ada tanaman. Nah, saya enggak pusing tentang semua tanaman, tapi ada satu tanaman yang saya itu sebetulnya suka. Satu aja yang saya itu suka. Satu hari saya lihat tanaman itu bercabang begitu, lalu cabang yang satu itu nabrak kanopi di depan. Jadi saya bilang sama istri saya itu kayaknya dipotong ya. Nah, yang punya koneksi sama tukang becak yang bisa motong itu biasanya istri saya. Nah, jadi itu satu dipotong.
Nah, sudah sekian lama ketemu tukang becaknya disuruh motong. Sudah waktu itu Kamis pagi-pagi itu jam berapa sudah datang. Saya lagi mandi sebagainya sudah datang dan dipotong. Saya keluar mau pergi ke pemakamannya Ibu Hartati mau khotbah ini. Ya. Saya lihat loh, lah kok dipotong semua gitu. Saya kan bilang potong satu, dipotong semua gitu. Jadi saya datang ke bapaknya, Pak, ini kok dipotong semua? Ibu yang nyuruh. Biasanya sih kalau ada tukang gitu saya mah diem aja. Ya sudah kalau ibu nyuruh silakan. Tapi hari itu saya marah, saudara. Saya marah, motong pohon dah, bilang-bilang. Saya kan sudah bilang yang dipotong cuma satu ini, ngamuk, saudara. Bukan ngamuk, kalau ngamuk bantu merusak ya, marah. Tukang ini terperangah dia. Bapak sama ibu kok perintahnya beda, marah. Tapi akhirnya saya bilang, ya potong aja, habis udah dipotong gitu. Tapi saya marah. Langsung berangkat bersama istri saya ke Golden Gate. Biasanya itu ya baik-baik saja di mobil tuh. Tapi hari ini saya ke depan aja, muka galak gitu ya. Tapi belum lama keluar, baru kira-kira berapa meter dari rumah lah, belum 50 meter dari rumah. Tuhan tuh bicara dalam hati saya, atau Roh Kudus, atau apa, ada suara hati yang bilang, layakkah kamu marah? Lalu saya ingat Yunus ya. Yunus itu kan dia itu lagi berteduh di satu pohon, pohonnya mati karena dimakan ulat. Yunus marah. Lalu Tuhan bilang sama Yunus gini, layakkah kamu marah? Saudara, saya pikir, layakkah kamu marah? Kan saya kayak Yunus waktu itu. Ya, layakkah kamu marah? Ya sudah Tuhan ampuni saya berhenti marah. Langsung berhenti marah, saudara, sehingga saya bisa melayani dengan baik. Penting bagi kita. Kalau sudah kadung marah ya mau apa? Tapi tanya, layakkah aku marah? Kalau belum marah, tanyalah, layakkah aku marah? Apalagi kalau yang dimarah tidak ada, besok kalau ketemu tak maki-maki tak marah. Tanya dulu, layakkah aku marah? Ya, ini bisa meredam dan bisa mengendalikan kemarahan kita. Ya, lalu yang kedua, kalau toh sudah kadung marah, kalaupun harus marah juga. Kalau saya kepengennya nulis, kalaupun sudah kadung marah, jangan jadi dendam. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada orang yang marah, marahnya itu berkepanjangan. Ya, marahnya itu berkepanjangan. Nggak habis-habis, sampai 10 tahun kemudian, mulai dulu ya. Aku sudah ngomong bolak-balik tetap aja kayak gitu. Marah itu berkepanjangan. Saudara, kemarahan ini harus dikelola dengan baik. Dan berikutnya, kalau kemarahan tidak dikelola dengan baik, itu akan jadi akar pahit. Bara di dalam api. Perasaan dendam itu kita tutup dengan baik. Kalau ketemu baik-baik, tapi marah dalam hati. Dendam. Ya. Tapi kita perlu waspada, saudara-saudara. Karena kemarahan yang tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi akar pahit. Minggu lalu saudara sudah belajar tentang membuang akar pahit, semoga tidak lupa. Karena itu kita perlu waspada. Ya. Dendam itu bisa menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan dendam. Nah, jadi gimana? Cara mengatasi dendam ya mengampunilah. Dia tidak pernah minta maaf, tidak apa-apa, mengampunilah. Jadi kita itu plong. Ya, kita itu plong. Kemarahan tidak boleh menjadi dendam. Tidak boleh berkepanjangan. Kalau kemarahan itu berkepanjangan kita dosa karena menjadi dendam dan menjadi akar pahit yang menimbulkan kerusuhan bagi banyak orang. Minggu lalu saudara sudah mendengarkan khotbahnya minggu lalu. Ya kalau nggak Pak Amos ya Pak Heru yang menyampaikan sama saudara, jangan dilupakan ya. Jangan ada kepahitan di antara kita. Mengampuni. Ya. Belum lagi kalau kita itu sebetulnya salah ditegur, tapi banyak yang salah ditegur tersinggung marah. Nah, jadi akar pahit. Ini kan salahnya double. Salahnya berlipat ganda. Jadi berhentilah marah. Buanglah panas hati itu. Ya, kelola marahmu dengan baik.
Ya, kelolalah amarahmu dengan baik. Lalu yang ketiga, jangan beri iblis kesempatan. Kalau marah itu tidak dikelola dengan baik, itu buka pintu bagi iblis. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Dan kalau iblis masuk, pintu dibuka untuk iblis, iblis itu menghancurkan dan membinasakan. Jadi bagaimana? Saudara-saudara, kadang-kadang kalau orang marah, dia tidak bisa melampiaskan atau bagaimana, dia akan curhat. Curhat ke temannya, slide berikutnya. Yang akrab. Biasanya teman yang akrab itu cocok sama dia, sekualitas sama dia. Jadi nasihatnya seringkali membuka jalan bagi iblis. Tuhan mau agar kita menjadi pelopor kedamaian, tidak dendam, tidak menyimpan kepahitan. Salah satu cara agar iblis tidak mendapatkan kesempatan saat kita marah adalah dengan cara kita berbicara dan mencari pendapat dari orang yang benar, yaitu mereka yang mengerti firman dan tidak berusaha untuk memprovokasi keadaan. Ya, saudara-saudara, ada satu cerita nih. Jengkel terus sama istri. Suatu suami jengkel terus sama istri, jengkel terus sama istri. Lalu marah lagi, tapi istrinya ya gitu terus, memangnya gitu. Lalu dia cerita sama temennya yang akrab sama dia, yang juga punya masalah sama istrinya. Nasihat temennya itu apa? Kalau gua punya istri kayak gitu, gua gampar, gua gebukin katanya. Dan pulang istrinya digebukin juga, saudara-saudara. Ini kan buka celah bagi iblis. Puas. Tapi kepuasannya membinasakan. Kepuasannya membinasakan. Jadi gimana? Ya, datanglah kepada orang yang paham firman Tuhan. Supaya saudara tidak tersesat. Ya, satu masalah adalah kalau orang itu datang menanyakan masalahnya. Satu masalah paling sulit. Kalau orang datang menanyakan masalah kesulitannya, kemarahannya, maka dia itu bilangnya gini, biasanya jemaat itu malas datang ke gembalanya. Tapi gereja lain datang ke ini, saya nggak tahu alasannya apa. Ya, gereja lain datang tanya gitu. Dan saudara, ngomongnya gini, saya betul enggak om? Saya betul enggak om? Saya betul enggak om? Ini namanya bukan konseling, minta dukungan. Ya toh? Kalau konseling itu kan, kalau minta nasihat itu kan, om apa yang saya harus lakukan situasi seperti ini. Tapi saya selalu dengar itu orang yang datang itu, coba om kayak gini. Jadi ini gimana om? Saya gini, betul enggak saya om? Kalau dibilangnya salah, ngamuk lagi, marah lagi sama si om. Saudara, carilah nasihat, terima nasihat, jangan tambah marah. Nasihatnya tidak konstruktif katanya. Nasihat yang konstruktif adalah kalau bujumu gitu gebukin aja. Iya betul, cocok sama mau saya tuh. Ya, terus itu kan membuka kesempatan bagi iblis. Ya, jadi saudara-saudara datang kepada orang yang rohani, datang kepada orang yang penuh firman. Jangan saya betul enggak om, saya betul enggak om. Tapi apa yang harus saya lakukan om dalam situasi seperti ini? Itu menolong kita untuk tidak membuka celah bagi iblis. Soalnya kalau iblis dikasih waktu, saudara-saudara, iblis tidak akan berhenti sebelum kita melakukan sesuatu yang membinasakan. Membinasakan itu bisa membunuh, tapi belum tentu membunuh toh. Membinasakan perkawinan kan bisa, berakhirnya dalam perceraian. Membinasakan hubungan baik, persahabatan, pokoknya iblis selalu membawa kebinasaan. Tapi Tuhan membawa kehidupan. Saudara, apabila kamu menjadi marah, janganlah berdosa, kendalikan marahmu. 2, jangan sampai matahari terbenam, jangan dendam. Jangan beri kesempatan kepada iblis, berpalinglah pada Tuhan. Tanyalah kepada orang yang rohani,
yang memahami, yang bisa menjadi teladan iman bagi kita. Dalam keadaan demikian, saudara, maka kita tidak membuat kehancuran. Ya, kadang-kadang puas katanya, saya puas tapi dihancur, itu namanya puas. Kita tidak membuat kehancuran, ya. Saya tidak hancur, dia juga tidak hancur. Layakkah engkau marah? Ya sudah, jadi akhirnya saya berhenti marah. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Ya, saya katakan belajar sama-sama. Kenapa? Jangan belajar dari saya saja. Soalnya apa? Kalau belajar dari saya, lambat majunya itu. Satu. Tapi boleh juga lihat kehidupan saya. Lambat majunya. Kenapa? Saya tidak lulus-lulus, saudara. Ya. Nanti kalau saudara belajar dari saya, baru selesai nanti kalau saya terbaring di Golden Gate atau di Talang. Ya. Ya. Saya terbaring di Golden Gate baru habis belajarnya. Belajar dari Tuhan. Dengar suara Tuhan. Berpautlah pada Tuhan. Tuhan berkati saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang layak. Ya, dengan cara yang layak itu bagaimana? Dengan iman. Satu. Dengan cara layak bagaimana? Karena iman, buang kemarahan kalau ada kemarahan. Buang dendam kalau ada dendam. Pengampunan. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini kepada orang yang gini, saya marah kepada si A, lepaskan pengampunan, bereskan saja, selesai dah. Ya, lepaskan pengampunan. Karena kita juga kalau mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mengambil bagian dalam pengampunan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ya. Kita nyanyi sama-sama, nanti kemudian kita akan berdoa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Saudara, kita terima pengampunan Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, kesalahan kita dilemparkan. Mari kita juga melakukan hal yang sama terhadap siapapun saja yang menyebabkan ganjelan dalam hati kita. Lemparkan jauh ke dalam tubir laut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambillah bagian di dalam tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini dengan keadaan yang layak, dengan keadaan yang kudus, dengan iman yang penuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali di akhir tahun, di bulan terakhir dari tahun ini, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengambil bagian kembali, mengingat kembali akan korban-Mu, tubuh dan darah Kristus, dan memandang ke depan pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tolong kami ya Tuhan, supaya baik hamba-hamba-Mu yang melayani ini, maupun semua saudara-saudara yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dilayakkan dan menjadi layak di hadapan hadirat Tuhan, menerima berkat sepenuhnya dari perjamuan kudus ini, iman yang bertambah teguh, pengharapan yang makin kuat akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saudara-saudara, terimalah roti dan anggur ini yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi saudara. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Saudara, tangan kita hari ini ada roti dan anggur. Di balik roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara, pandanglah ini sebagai tubuh dan darah Kristus, menerimanya dalam kehidupan kita, memperbaharui iman kita kepadanya, dan memperbaharui pengharapan kita kepadanya. Dia datang kembali. Karena itu mari saudara-saudara kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan. Karena itu kita terima dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat cawan ini di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, bahwa darah Tuhan dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi kita. Itu adalah perjanjian yang tak pernah dibatalkan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pada saat ini dengan iman kita memandang kepada korban Tuhan Yesus di Golgota yang mengampuni kita, yang menghidupkan kita. Tapi dengan iman juga kita memandang ke depan, pada waktu dia datang yang kedua kalinya. Kita minum dari cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Padamu ya Tuhan, pengampunan yang kau
hadirat-Mu. Kami berdiri di hadapan Tuhan pada hari ini Tuhan, sebagai orang-orang kudus, karena kami diampuni. Kau tidak perhitungkan segala kesalahan kami. Jauh ke dalam tubir laut Kau sudah buang dosa-dosa kami. Kami diampuni. Kami kudus di hadapan-Mu. Tapi tolong Kau Tuhan, supaya kami pun mengikuti jejak-Mu sebagai anak-anak-Mu. Mengampuni, membuang kesalahan orang lain jauh ke dalam tubir laut, sehingga hati kami bersih dari dendam, bersih dari kepahitan hati. Kami mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, buat semua saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, sekiranya Tuhan memberkati saudara-saudara ini. Kekuatan daripada-Mu, kasih daripada-Mu, menolong saudara-saudara ini untuk menjalani hari depannya, melakukan semua tugas pekerjaan kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam kasih, dengan kasih daripada-Mu, sehingga mereka hidup dengan bersyukur dari hari ke hari. Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang telah memberikan persembahannya ke dalam perbenaran gereja ini. Berkati saudara-saudara ini Tuhan, baik untuk persembahan persepuluhan mereka, untuk persembahan sukarela mereka, untuk persembahan khusus mereka. Berkati Tuhan, berkati dengan limpahnya. Dan kami berdoa juga Tuhan, supaya Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah, baik pada pagi tadi, pada siang ini, saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang melayani anak-anak sekolah minggu, berkati dengan limpahnya Tuhan Yesus, berkati, dengarkan doa-doa dan keluhan mereka, berkati, sehingga saudara-saudara ini Tuhan, yang pada pagi hari ini memberkati kami dengan pelayanannya, yang memuliakan nama-Mu dengan pelayanannya, juga hidup dalam kelimpahan berkat serta kasih karunia-Mu. Sembuhkanlah kiranya saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, lawatlah mereka satu persatu di tempat tidur mereka, jamah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang hadir pada pagi hari ini adalah Engkau yang memberkati umat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat rencana perayaan Natal kami yang akan kami rayakan di Hotel Puri Santika pada tanggal 19 dan juga pada 24 malam untuk malam kudus. Berkati dan tolong Tuhan supaya perizinan di Hotel Puri Santika bisa diselesaikan, dan kami juga dalam keamanan, dalam sukacita Tuhan mengadakan ibadah malam kudus di tempat ini. Engkau mencukupkan segala keperluan kami, Engkau memberkati jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sebentar Tuhan kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon supaya Engkau menyertai, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Karena sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sendiri melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara, selamat pulang dengan sejahtera, selamat pulang tanpa kemarahan. Tuhan memberkati saudara. Bless you. Jo, apa kabar?